Halo teman-teman, kenalin nama aku Hendy. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal magang kampus merdeka atau MSIB, yang mana aku juga merupakan mahasiswa dari program kampus merdeka MSIB ini yang di batch ke-5 dan ke-6. Tapi pertama-tama kita jabarin dulu apa sih itu kampus merdeka atau MSIB itu. Kampus merdeka sendiri adalah program dari Kemendikbudristek yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Nah, program-programnya itu sejauh ini ada 9, ya seperti di gambar ini. Nah, MSIB sendiri merupakan singkatan gitu ya dari magang dan studi independen bersertifikat, yang mana itu merupakan 2 program dari kampus mereka ini gitu ya. Nah, program ini dijalanin di tiap semesternya, dan sekarang tuh udah berjalan di batch ke-6 yang berjalan ke batch ke-7 atau berjalan sekitar 6 semester gitu kurang lebih ya. Terus bedanya magang sama studi independen tuh apa? Nah, kalau magang itu sesuai namanya, teman-teman bakal ya seperti magang gitu ya ke kantor gitu kan. Teman-teman juga akan mendapatkan pengalaman secara langsung, dapat sertifikat magang, dan juga dapat biaya bantuan hidup atau BBH kurang lebih sekitar 2,8 juta per bulan yang akan dibayarkan ke 2 termin. Yang pertama termin 1 itu dibayarkan di 3 bulan pertama, dan termin kedua itu dibayarkan di 2 bulan terakhir. Dan kalau studi independen, teman-teman tuh kayak semacam ngikutin course atau bootcamp gitu selama 1 semester. Misalkan teman-teman ngedaftar studi independen itu web developer. Nah, kalian tuh bakal belajar soal teknis, kayak belajar soal kerjasama, belajar soal komunikasi, atau mau mulai karir di bidang web development gitu misalkan, atau hal lain yang teman-teman daftar gitu di studi independen itu. Nah, untuk studi independen itu sendiri mayoritas itu full online ya, dan nggak dapat BBH. Jadi BBH-nya itu semacam ditransferin ke pihak penyelenggara atau mitra studi independen, atau bisa dibilang kayak bootcamp gitu ya. Jadi kayak kalian tuh dibeliin course atau bootcamp gitu sama Kemendikbud. Tentunya di tiap program pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya kalau magang ya, teman-teman mungkin bakal lebih sibuk gitu ya, karena kan mungkin mayoritas dari magang tuh WFO ya, jadi sering bolak-balik kantor gitu kan, jadi waktunya kurang fleksibel. Terus juga seleksi magang itu lebih ketat gitu ya, jadi mungkin yang daftar 100 yang keterima cuma 5 atau bahkan 1 gitu kan, dan juga prosesnya itu lebih panjang gitu. Tapi keuntungannya teman-teman itu tadi dapat pengalaman kerja secara real dan juga ya BBH tadi gitu ya. Kalau studi independen, teman-teman mungkin nggak dapat BBH atau mungkin pengalaman kerja secara langsung kayak magang tadi gitu. Cuman di sini teman-teman itu bisa mendapatkan fleksibilitas waktu atau tempat gitu ya, karena kan ini dilaksanakannya secara daring gitu ya. Dan juga secara keketatan itu tidak seketat magang, karena mungkin yang daftar itu misalkan sekitar 800, nah yang keterima itu bisa sekitar 500 gitu ya. Jadi potensi keterimanya itu sekitar 50% lebih lah ya. Jadi lebih berpotensi keterima. Dan juga kalian bisa mendapatkan sertifikat lebih banyak, dan juga di antara sertifikat itu biasanya itu sertifikatnya tuh dari yang ternama gitu loh, kayak Google atau mungkin Amazon gitu. Nah, balik lagi, gimana sih cara kita ikutan programnya? Sebenarnya untuk peraturan itu sering berubah-ubah gitu ya seiring berjalannya waktu. Tapi teman-teman bisa cek informasinya di website Kampus Merdeka, atau mungkin cek sosial medianya Kampus Merdeka ini. Nah, biasanya mereka tuh ada section informasinya gitu, atau mereka tuh sering ngadain sosialisasi untuk MSIB ini. Tapi aku bakal rangkum sedikit dan jelasin apa yang udah aku alami dari batch 5 dan batch 6. Dan juga apa yang gue temui dari website Kampus Merdeka ini. Di awal, kalian perlu untuk membuat akun Kampus Merdeka. Caranya, kalian bisa ke web Kampus Merdeka, lalu masuk ke akun, lalu pilih daftar. Nah, setelah itu kalian masukin data-data kayak asal perguruan tinggi kalian, program studi, nomor induk mahasiswa, NIK, tanggal lahir. Terus lanjut cek apakah data di situ tuh udah bener. Habis itu diverifikasi akunnya tuh lewat email, terus login deh. Nah, setelah buat akun, teman-teman bisa isi data-data di section profile kayak lengkapi data dan kontak, sosmed kalau ada, dan rekening bank. Untuk rekening bank sendiri waktu di batch 5 itu kita pakai BRI, dan di batch 6 itu kita pakai Mandiri. Kayaknya lanjut ya sampai batch 7. Cuman buat teman-teman yang belum punya rekening Mandiri, itu nggak perlu buru-buru buat rekening Mandiri dulu, karena kalau ambil studi independen atau bahkan teman-teman belum keterima gitu posisinya, itu nggak perlu buat bikin rekening dulu gitu ya. Jadi
buat rekeningnya kalau keterima di magang MSIB aja. Dan untuk rekomendasi PT, teman-teman bisa cek di tab status rekomendasi. Di situ teman-teman bisa pilih lengkapi data di bagian MSIB dan kalian bakal diminta untuk ngisi data-data kayak sebelumnya. Dan kalau udah tinggal ditunggu aja sampai pihak perguruan tinggi kalian tuh nge-ACC. Cuman kalau nggak di ACC, teman-teman bisa hubungin aja pihak kampus kalian masing-masing gitu ya. Selanjutnya nih, di tab lengkapi dokumen, teman-teman bisa isi CV kalian, transkrip nilai yang bisa kalian minta ke tata usaha prodi atau fakultas kalian, terus juga foto KTP, lalu ada sertifikat pengalaman organisasi. Ini nih biasanya didapetin kalau kalian tuh ikutan organisasi gitu ya. Dan bisa minta ke pengurusnya gitu, misalkan kalian belum dapat atau belum punya. Nah, terus ada juga dokumen tambahan. Nah, dokumen tambahan di sini tuh biasanya diisi sama portofolio gitu ya. Nah, di sini memang size-nya agak kecil gitu ya, maksimumnya cuma 2 MB. Nah, jadi pinter-pinter kalian dalam ngirim portofolio ini yang cuma 2 MB dalam bentuk PDF, jangan lupa. Selanjutnya adalah proses mendaftar nih teman-teman. Nah, tapi di proses mendaftar ini kita tuh harus nungguin proses mendaftarnya mitra atau tempat magang studi independen kita. Kenapa? Karena mitra ini juga melakukan proses pendaftaran gitu dan juga ada seleksinya di pihak kampus merekanya gitu. Nah, biasanya tuh munculnya bakal bertahap. Jadi kayak pertama tuh mungkin bakal 500 lowongan dulu yang keluar, habis itu 700, habis itu 1200. Tapi nggak tahu ya, mungkin aja di batch 7 tuh bakal muncul serentak, tapi yang aku alami di batch 5 dan 6 tuh begitu gitu. Nah, kalau lowongannya udah pada muncul, lanjut ke proses apply. Teman-teman di sini dikasih kesempatan untuk mendaftar ke 22 mitra. Nah, itu terserah teman-teman mau 22-nya dipakai buat magang semua, atau untuk studi independen semua, atau bahkan 11-nya magang, 11-nya studi independen, atau bahkan daftar satu juga boleh. Oh iya, info juga teman-teman, kalau lowongan magang di MSIB itu rata-rata adanya di Jakarta ya. Jadi teman-teman yang dari luar kota, pastiin urusan di kampusnya itu udah nggak ada tuh seminim mungkin lah. Jadi teman-teman tuh nggak perlu sering bolak-balik ke kampus gitu kalau lagi magang gitu ya. Kecuali kalian orang Jakarta gitu ya, itu mah aman aja lah. Tapi kalau kalian daftar di kota kalian dan lowongannya itu ada dan kalian keterima, nah itu mah nggak apa-apa gitu ya. Karena aku juga kuliah di Bandung, aku orang Jakarta, aku apply di Bandung dan juga Jakarta dan keterimanya di mitra yang lokasinya di Bandung gitu. Nah, setelah kalian apply, selanjutnya adalah proses paling deg-degan nih, yaitu adalah proses nungguin email lanjutan dari mitra. Kayak informasi lanjutan soal kalian lolos tahap selanjutnya atau enggak, email soal kalian lolos interview atau enggak, dan lain semacamnya lah. Untuk tahap selanjutnya, itu tuh biasanya bakal menyesuaikan sama mitranya masing-masing gitu, dari seleksi sampai onboarding. Nah, untuk timeline atau runtutan seleksinya itu biasanya di-upload di sosial media mitranya masing-masing gitu. Misalkan teman-teman daftarnya di Detik, itu bisa cek di IG-nya anak Detik. Kalau misalkan daftarnya di Elzata, teman-teman bisa kepoin timeline itu ada di Karir Elcorps, atau ya kalian sesuaikan aja dengan mitra yang kalian daftar gitu untuk sosial medianya. Dan kalau belum lolos, jangan berkecil hati karena masih ada batch selanjutnya dan juga program kampus merdeka lainnya yang masih banyak gitu ya. Dan juga sekarang ada namanya program magang mandiri dari kampus merdeka yang itu tuh secara teknis itu bakal menyesuaikan sama pihak kampus kalian dan juga mitranya masing-masing gitu ya. Ya itu bisalah buat tambah bantalan gitu. Nah, kalau begitu mungkin sekian dari aku. Mungkin di next video aku bakal bahas soal strategi gimana caranya mendaftar di MSIB dan tips and trik keterimanya. Mungkin kalau begitu, like kalau kalian suka video ini, komentar aja kalau ada yang mau disampaikan, ditanyain atau dikoreksi, share juga ke teman-teman kalian yang mau daftar MSIB, subscribe kalau kalian suka konten-konten begini, dan terima kasih, bye-bye.